Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz selaku pimpinan masjid dan juga para guru-guru, para asatizah serta para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, yaitu di tempat yang dimuliakan Allah yang disebut masjid, dengan tujuan yang mulia juga, yaitu kita hadir untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat malam hari ini mudah-mudahan berlanjut sampai ke negeri akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh halaman 103. Ya. Ini menceritakan tentang yaitu kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan kecuali susu. Ya. Jadi ada semacam kemudahan. Pada dasarnya semua kencing adalah najis. Ya, semua kencing adalah najis begitu. Ya. Maka ya wajib dibasuh. Ya, caranya ya sampai hilanglah baunya, rasanya, warnanya. Kalau ada masih nyisa-nyisa begitu baunya, ya mau diapain? Sabunin ya udah. Ya dimaafkanlah kan begitu. Yang penting kan kita berusaha untuk menghilangkan ciri-ciri najis, bau, rasa, warna. Kadang-kadang udah pada hilang tuh, tinggal mungkin baunya begitu. Atau warnanya kali masih ada kuning. Baunya nggak ada, rasanya nggak ada, ya udah dimaafin, ya dimaafkan itu. Nah sekarang ini adek nih kencing bayi laki-laki, perempuan nggak termasuk. Ya, bayi laki-laki yang tidak makan kecuali minum susu doang. Ya, dan umurnya belum 2 tahun. Nah ini yang disebut di halaman 103 nih. Ya, ay lam yatanawal ma'kulan wala masyruban, tuh di atas sekali pinggir, yaitu bayi itu enggak makan makanan dan enggak minum minuman, ya kecuali susu. Ala jihatit taghadzi, artinya dia enggak makan dengan tujuan nutrisi, dengan tujuan untuk makan. Maksudnya begini, ada seorang bayi dikasih korme, kan kayak orang gede juga udah. Itu namanya makan udah. Korma kan bukan susu. Oh, tapi kan korma itu dikasih untuk tahnik, untuk sebatas ya cari berkahnya dari orang yang soleh, dari orang yang baik, dari orang yang sehat, dipapakin tuh korma. Habis dipapakin, disuelin di mulut bayi. Dia kan makan korma itu, tapi kan bukan tagodhi itu, bukan makan yang rutin itu namanya. Hanya sekedar obat lah atau berkah lah begitu. Adapun makanan yang rutin adalah minum susu. Ya, minum susu dia, nete begitu kan. Nah, itu dia. Bayi tersebut kencingnya ya disebutlah najisnya najis ringan. Begitu. Nih dikatakan fa innahu ay baulas sabiyyi yathuru begitu, bukan yazharu itu. Sesungguhnya bayi anak laki-laki yang tadi tuh ceritanya ya, yathuru akan suci ya tempat yang kena air kencing, birossil ma'i alai, dengan memercikan air atasnya. Ros, ini ros percikan doang begitu. Cuman nih kalau dibaca di dalam, di hampir sama ujung-ujungnya. Hampir sama ujung-ujungnya kayak nyuci najis biasa. Ini kalau dibaca di dalam nih penjelasannya coba kita lihat. Ya, kita lihat dari baris ke 1, 2, 3, 4 ke 5 itu dari atas. Ya,
fa innahu itu bayanun lima fadil istisna wa qauluhu ay baulis sabiyyi tafsirun lidomir wala budda min takdirin mudhaf ay mahalluhu au musabuhu di annahu huwa alladhi yathuru birrasil ma. Ini dini di annahu huwa alladhi yathuru birrasil ma alaihi la nafsal baul. Maksudnya itu yang dicuci yang kena kencing begitu, bukan kencingnya dicuci. Ya, jadi yang kena kencing misalnya pakaian, kaki kena kencing, kakinya yang dicuci begitu. Ya, itu pengertian ada tadi yaitu wala budda min takdirin mudhaf begitu. Nah, kemudian dikatakan wa qauluhu yathuru birasil ma alaihi, adapun perkataan yang berbunyi yaitu akan jadi suci dengan dipercikan air atasnya, an ay bi ayyurasha alaihi, yaitu dipercikan atasnya ma ya'ummuhu wa yaghmuruh, yaitu percikan yang merata dan menutupi. Merata dan menutupi. Maksudnya anggap ya misalnya kain, lempengan yang dikencingin itu kan dipercikan air. Ya, cuman percikannya merata dan menutupi. Ini kan airnya kan ya banyak juga udah. Bila saya lanin, walaupun nggak mengalir katanya. Jadi bukan sekedar kayak gerimis begitu, tapi ya hampir ditumpahin air dah. Walaupun katanya nggak mengalir sih begitu. Fala yakfir rasul ladzi la ya'ummuhu wa la yaghmuru. Maka tidak memadai percikan yang tidak merata dan tidak menutupinya begitu. Kama yaqa'u min katsirin minal awam, sebagaimana ini terjadi pada kebanyakan orang awam. Tuh, jadi ini kita mencela orang awam yang cuman cipratin doang udah pakai sembahyang tuh kain. Padahal tadi dikencingin sama bayinya laki-laki yang memang makanannya nete doang begitu. Tapi dipercikan benar-benar. Menurut ini ulama-ulama fikih katanya mesti ya yang kena percikan itu yang kena kencing air, kencing bayi tersebut ya dikasih air, betul memang dipercikan tapi menutupi. Ya, menutupi kain yang kena kencing tersebut ya, dan merata begitu. Kalau ini kan cuman dicipretin nggak merata, disuruh merata ini. Bahkan nih ada lagi tambahannya nih, wala budda ma'ar rasyi, dan mesti di samping dengan dicipretin min zawali awsafihi, dari hilangnya sifat-sifat najis. Ya repot kalau gitu, hilang sifat-sifat najis. Apa sifat najis? Bau, rasa, warna. Jadi kalau kita cium, udah biasa hilang udah. Kita rasain, nggak apa-apa begitu. Misalnya bau, rasa, warnanya, udah warna biasa. Nah, boleh tuh dah dipakai lagi katanya. Jadi mesti hilang begitu. Kalau sekedar dipeking doang, dicipratin doang, kayaknya nggak hilang itu. Maka kadang-kadang saya berpikiran, udah ceburin ke ember. Repot-repot ini. Iya, ini. Jadi ulama ini dia pikirannya lain lagi ini. Jadi bukan sekedar percikan doang kayak orang awam katanya, mesti hilang. Ya, wala budda ma'ar rasyi, dan mesti di samping dipercikan mesti min zawali awsafihi. Mesti hilang sifat-sifat najis tuh yang 3 katanya. Kabaqiyatin najasat, seperti najis-najis yang lain. Ya sama kalau begitu udah. Iya, kita cuci najis ya misalnya kencing anak-anak begitu yang udah 2 tahun lebih, ya harus hilang baunya, harus hilang warnanya, harus hilang rasanya. Nah ini bayi yang belum 2 tahun yang cuman minum susu doang ya begitu juga disuruh. Kayaknya kalau percikin doang nggak cukup tuh, kayaknya begitu. Dibilang wa innama sakatu an dzalik, dan hanya saja ulama-ulama diem tentang hal itu. Jadi kata ulama percikan aja udah begitu. Penjelasan lebih lanjut dia diem, nggak diterangin tuh tadi. Ya, supaya hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya begitu. Itu nggak dibilangin. Kok kenapa ulama diem aja katanya?
Dijawab di sini, li'annal ghaliba zawaluha. Karena katanya biasanya emang hilang tuh baunya, rasanya, warnanya, dibilang begitu. Karena emang biasanya hilang sifat-sifat najis bayi tersebut, maka ulama nggak terangin. Cuman cukup cipretin aja begitu. Jadi kita pun juga kayaknya bimbang jadinya ini. Ya, maka untuk menghilangkan kebimbangan, udah cuci aja udah biasa. Repot nih. Ya mungkin negara Arab sono lain kali. Air mahal. Sini sih air lah banyak banget saudara-saudara begitu. Ini ada bahasan ulama begitu katanya. Ya. Jadi dibilang ulama-ulama dulu diam aja, kata mereka cukup dipercikan karena biasanya begitu dia ngomong. Biasanya sifat-sifat najisnya hilang begitu. Li'annal ghalib, karena biasanya zawaluha, hilangnya sifat-sifat najis. Khilafan lizzarkasi, berbeda dengan pendapat Imam Zarkasi. Al-qail yang mengatakan bi anna baqa'al laun warri la yadurru, bahwasanya masih ada sisa warna, masih ada sisa bau, enggak ngape-ngape. Zarkasi berarti pemikirannya cipretin doang, udah. Baunya masih ada, biarin. Begitu pakai biarin. Baunya masih ada, biarin. Bau kencing. Kan lain kan, bau kencing sama bau air. Lain dah pokoknya. Itu Imam Zarkasi di mazhab Syafi'i juga. Dia agak cenderung cipretin aja, ntar baunya udah nggak apa-apa begitu. Ulama-ulama yang lain nggak mau begitu, mesti hilang ciri-ciri najis, baunya, rasanya, warnanya, begitu. Itu tuh. Ya. Kemudian dikatakan lagi di sini, ya, ini dia dah nih. Wala budda min asri mahallil baul, dan mesti diperes ya bagian yang kena kencing tadi. Diperes juga katanya, ketika diperes tuh ada yang rontok. Itu mesti kebuang tuh. Dia akan kebuang dengan cara diperes. Nah kalau udah diperes nggak rontok, demak-demak doang, itu nggak apa-apa katanya. Nah ini kan lebih tambahan lagi ini. Jadi harus diperes. Udah hilang bau, warna, rasa, diperes katanya. Biar kering. Ya sekering-keringnya diperes, masih demek kan? Itu nggak apa-apa katanya. Itu ini wala budda min asri, asar itu diperes, mahallil baul, tempat kena kencing. Ya, kain misalnya. Au japapihi, atau langsung kering. Itu di negeri Arab tuh karena panas sekali. Dicipretin langsung kering begitu, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Ya udah. Kalau ini nih dibilang mesti diperes katanya, kalau masih ada airnya. Au japafihi, boleh nggak diperes kalau udah kering. Hatta la yabqa fihi rutubatun, sehingga tidak nyisa demek-demek basahnya itu. Nggak nyisa tuh basahnya. Istilahnya kalau diperes nggak keluar tuh airnya, berarti itu udah cukup begitu. Kalau diperes masih keluar, berarti masih ada rutubah, masih ada basah-basahnya. Begitu ini omongannya emang agak ke dalam ini, agak berat ini. Jadi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasilu, sehingga tidak nyisa basah yang terpisah dari kain misalnya. Ketika diperes udah nggak rontok lagi itu airnya, berarti udah nggak apa-apa itu. Bi khilafir rutubatil lati la tanfasil, berbeda ya masih basah ketika diperes masih keluar, maka hukumnya wajib diperes. Itu aja sih saya ajak memahami yang dalam ini, yang agak dalam. Jadi sebagian dari ulama ini ya khususnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, kencing bayi yang belum makan kecuali susu doang ya, maka cukup dipercikan, tapi enggak cukup omongan begitu aja. Ya, mesti merata katanya itu percikannya. Ya, menutupi. Kemudian hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Kemudian nggak cukup segitu lagi. Kalau masih bisa diperes, diperes. Kalau diperes udah nggak keluar lagi, itu nggak apa-apa dah. Itu namanya demek begitu ya. Ini agak berat saudara-saudara begitu.
Ya, jadi saya sih simpulkan, udahlah kita jadiin aja dah seperti najis biasa dah. Ya. Walaupun memang ada keringanan juga begitu, nggak perlu pakai sabun segala. Baik, lari ke pinggir lagi. Ya, lari ke pinggir. Wala yustaratu firrasi sayalanul ma. Tuh, tidak disyaratkan ya di dalam memercikan air sayalanul ma, mengalirnya air. Ya, emang tadi dibilang nggak perlu mengalir, cukup menutupi aja begitu. Fa in akala sabiyyu ta'ama ala jihati taghadhi ghusila bauluhu qat'an. Apabila si bayi makan makanan, dan makan makanan udah jadi rutin, ya, jadi giza, jadi makanannya dah. Ya, artinya bukan dia minum susu doang, tapi di samping nyusu makan juga, entah itu apa misalnya pisang, ya, maka mau nggak mau katanya kencingnya wajib dicuci bersih, nggak cukup dicipretin doang. Gitu. Dikatakan ghusila bauluhu, dicuci kencingnya qat'an secara pasti, karena udah makan makanan, ya, bukan makan susu doang begitu. Wa kharaja bis sabiyyi as-sabiyatu, keluarlah dari pembicaraan kita yang tadi anak laki-laki bayi, ya, maka anak perempuan. Wal khunsa, anak banci misalnya, ini banci emang punya dua alat, fayaghsilu min baulihima, maka dicuci dari kencing keduanya, kencing si bayi yang perempuan dan kencing bayi yang banci, ya, yang punya dua alat beneran. Dia nggak sama dengan bayi laki-laki tadi, yang tulen laki-laki orsinil, ori ya, orsinil dia, genuine kalau nggak salah. Kemudian dikatakan wa yustaratu fi ghuslil mutanajjis, dan disyaratkan di dalam membasuh najis, maksudnya bukan najis yang dibasuh, barang yang kena najis, entah pakaian, entah apalah, selampi. Jadi disyaratkan di dalam mencuci barang yang kena najis, wurudul ma alaihi, datangnya air atasnya, alias disiram. Jadi disyaratkan untuk mencuci najis, disyaratkan disiram. Maksudnya airnya datang menyiram barang yang kena najis, sehingga ntar airnya rontok. Najisnya rontok bersama rontoknya air, disiram begitu. Kalau dibalik, ya, air di ember, najis tuh yang mengenai pakaian kita ceburin. Nah itu kebalikannya itu bukan air yang datang. Nah, pakaian yang kena najis datang ke air. Nah itu jadi najis semua udah, itu nggak bersih. Jadi cara bersihin najis diguyur begitu. Kalau diguyur rontok itu najisnya. Ya. Kalau ditaruh di ember, terus taruhin air di ember, ya udah ngumpul aja di situ. Ya, bahkan ember-embernya jadi najis. Jadi bikin melebar. Nah, ini dia nih, wa yustaratu fi ghuslil mutanajjis, dan disyaratkan di dalam mencuci sesuatu yang kena najis, wurudul ma'i alaihi, datangnya air atasnya, atas tuh barang yang kena najis. In kana qalilan, bila mana airnya sedikit. Kalau airnya banyak seperti di empang, ya, baju kita kena najis, kubuang aja tuh baju ke empang, aduk-aduk selesai, air seempang. Air seempang lebih dari 2 kulah punya kekuatan. Nah air cuman seember misalnya, atau 2 gayung, ya, kita masukin tuh pakaian yang kena najis ke situ, ya udah, airnya pun kalah di situ sama najis, karena di sedikit, ya sedikit kalah begitu. Kalau banyak menang, ya orang berantem juga kalau begitu. Jadi wa yustaratu fi ghusril mutanajjis wurudul ma alaihi, disyaratkan di dalam membasuh yang kena najis, airnya datang atasnya. In kana qalilan, kalau tuh airnya sedikit. Fa inna akasa, kalau dibalik, ya dibalik tadi bukan airnya datang, ya, yaitu sesuatu yang kena najis datang, lam yathur, maka tidak suci.
Ammal katsir fala farqa baina kaunil mutanajjis waridan au maurudan. Adapun kalau airnya banyak, itu tidak bedalah. Mau airnya datang ke, mau airnya didatengin ke, sama aja. Airnya banyak begitu, dikumpulin di selang, ya ditaruh di apaan tuh drim. Ya ada pakaian kita kena najis taruh di drim, masukin air ber. Walaupun airnya datang juga, karena ntar ngumpulnya akhirnya banyak, nggak ngapa-ngapa itu. Ya. Atau pakaiannya yang kena najis datang ke empang, dilemparin ke empang. Jadi kalau air banyak nggak ada masalah dah. Mau pakaian kena najis datang atau didatengin sama air. Ya. Baik disiram ya atau ditaruhin tuh air. Ditaruhin yang kena najis di dalam air gitu. Kalau airnya banyak begitu. Selesai itu dah cara menghilangkan najis. Itu caranya itu, cuma najis berat belakangan itu. Itu najis yang normal lah. Ya, najis pertengahan begitu. Nah, sekarang cerita lanjutannya masalah najis juga ini. Dikatakan wala yu'fa an syai'in minan najasat. Tidak dimaafkan dari sesuatu najis. Jadi yang namanya najis nggak ada maaf begitu. Tapi ntar ujung-ujungnya ada juga nih. Nih wala yu'fa an syai'in minan najasat, tidak dimaafkan dari sesuatu daripada najis illal yasir, kecuali najis yang sedikit. Berapa sedikit? Nah ini nanti diterangkan sedikit menurut urf, menurut dari adat. Artinya menurut pandangan kita ini apa ya, najis sedikit, nggak apa-apa. Oh ini banyak, wah ini nggak apa-apa dah, nggak boleh ini dibawa sembahyang. Misalnya kita mau sembahyang, pecinya ada bekas darah sedikit, ya biarin. Baju kita ada darahnya sedikit, ya darah apaan, darah nyamuk dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Itu sedikit. Jadi, tapi kalau belepotan darah ya nggak maju. Nah itu yang namanya sedikit begitulah. Jadi katanya najis sih nggak dimaafin karena najis, tapi ada tapinya tuh. Kalau sedikit dimaafin tuh. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, nggak ada maaf. Ya sesuatu daripada najis. Artinya sedikit pun najis nggak bisa, kecuali al-yasir, sedikit yang menurut pandangan umum begitu. Minad dam, baik itu dari darah, wal qai ataupun nanah. Ya, darah atau nanah katanya. Itu dimaafin kalau sedikit ya. Fayu'fa anhuma, maka dimaafin itu dari keduanya, dari darah dan nanah. Fi thaubin, dimaafkan kalau kena pakaian, au badanin, dimaafkan kalau kena badan, wa tasihhus sholatu ma'ahuma, sah sembahyang walaupun ada yaitu darah atau nanah. Ada di dalam nih penjelasan tambahan. Minad dami wal qai itu. Di dalam ada kalimat minad dami wal qai wa mithluhuma as-sodid. Ya, sodid ini nanah bercampur darah. Ya, nanah bercampur darah namanya sodid. Ya sama juga kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak ya kagak. Wa ma yakhruju minal baqabiq, dan apa yang keluar dari gelembungan seperti gelembungan cacar. Maksudnya kadang-kadang dulu tuh waktu cacar, ya cacar air apa namanya, itu kalau disuntikan airnya keluar katanya ya itu dimaafin tuh, dimaafin ya pasti kalau sedikit, kalau banyak ya nggak dimaafin. Damamil itu bisul, darah bisul sedikit dimaafin. Ya, wal juruh, darah luka apa aja ya, dimaafin. Wadamul baroghith, darah dari kutu, ya, kutu apa aja dah, mau bangsat ke mau apa kan namanya, pokoknya sedikit dimaafin ya. Kemudian wawani midzubab, dan tai lalat, tai laler. Ya, sampai gedenya nggak kelihatan kali, dimaafin. Laler buang air dia atau buang air besar, ya kita nggak ngelihat, nggak kelihatan lagi, dimaafin. Yang pasti banget secara akal, lalat hijau misalnya habis nemprok di kotoran. Habis nemprok di kotoran, nemprok di baju kita.
secara akal kakinya membawa cuman memang ente lihat kakinya tuh, kakinya nggak kelihatan menurut mata yang normal, kecuali matanya tajam kali, lain modelnya dia, kayak pakai mikroskop apa namanya, kelihatan tuh kaki laler. Tapi itu kan bukan patokan, patokannya melihat dengan yang biasa. Iya, melihat kakinya nggak kelihatan, apalagi ngelihat yang nempel di kakinya. Ya. Jadi itu dimaafkanlah, wawani mudzabab zubab dan tai lalat begitu. Ya. Wa qauluhu fayu'fa anhuma bayanun lima fadil istisna katanya. Kemudian selesai itu dah di dalam. Kita lanjutkan lagi di pinggir. Ya. Jadi banyaklah najis yang dimaafin. Tadi secontoh aja. Mungkin ente motong ayam, ya, kecipretan dikit tuh bajunya. Pakai lagi buat sembayang, nggak apa-apa. Cuma kecipretan dikit. Ya, kalau banyak enggak ada. Kemudian di pinggir lagi, wa illa ma aisyai'un la nafsalahu sa'ilatun. Wa illa, dan dikecualikan juga, ya, dikecualikan juga ini. Ya, tadi kan istilahnya sesuatu apa itu darah misalnya dan lain-lainnya kan najis. Nah ini yang dikecualikan ini, yaitu hewan yang tidak punya darah mengalir. Ya, kalau jatuh ke air, kayak laler, jatuh ke air. Kan setiap binatang kalau mati najis, itu patokan, rumusan. Setiap binatang kalau mati yang bukan disembelih begitu. Tapi kalau yang nggak boleh dimakan, walaupun disembelih juga najis juga, begitu. Misalnya apa ini, macan misalnya, kita potong, kita mau makan daging macan, gue potong dulu dah biar halal. Oh nggak bisa, karena emang macan itu nggak boleh dimakan. Lu potong ya tetap aja. Nah itu yang boleh dimakan, baru tuh supaya nggak najis disembelih. Jangan kita pengen makan apa nih, sop buntutnya doang kita potong sampi. Doak tuh sampi. Iya, itu buntutnya najis. Nggak boleh. Najis itu. Pengen sop buntut, potong lehernya. Baru sop buntut, kan begitu. Ya. Jadi di sini dikatakan termasuk yang dikecualikan, ya tidak najis, yaitu hewan yang tidak punya darah mengalir. Ya. Dikatakan la nafsa lahu sa'ilatun. La nafsatnya la dama, tidak ada darah, lahu baginya sa'ilatun yang mengalir. Jadi kalau disembelih begitu nggak ada darahnya, kayak laler, ya, nggak ada darahnya itu. Ya, kayak semut, ya, di apaan tuh, di gula banyak semut, ya, kita mau nyahi, ya, udah masukin juga, semut pada mampus di situ, pada mati, kan bangkai namanya kan. Oh nggak apa-apa karena semut darahnya nggak mengalir, dia saking dikitnya kali, ya, nggak apa-apa itu. Yang penting jangan lu kumpulin semut, mau makan semut, jangan itu. Tapi ya ada di gula, mau digurah dulu kelamaan, ya, kelamaan mau digurah dulu, aduk aja udah sama teh panas, ya, habis pada jengkang dia. La nafsa lahu sa'ilah kazubabin, seperti laler, wa namlin, seperti semut begitu. Nah ini saudara-saudara, ada contoh-contoh yang lain di dalam ada di penjelasan nih. Kauluhu kazubabin wa namlin ay wa akrobin, kalajengking. Kalajengking katanya nggak punya darah mengalir begitu. Wa zumburin, seperti kumbang. Kumbang dengan semacam itu dah, tawon, kumbang, teman-temannya itu dah, ya, sama itu katanya. Wa huwa dabur, dia disebut juga dabur. Tawon, tabuan, kenal tabuan? Tabuan bukan tawon, tabuan namanya. Kumbang semacamnya itu dah. Nyawan apa namanya? Ya, yang digula-gula tuh, yang kalau orang warung apa namanya? Nyawan deh. Ya udahlah, yang penting ente paham, yang penting. Mau apa kayak namanya? Ya. Wa wazain, wa huwal baros. Ini yang cecek, waza tuh cecek, albaros, temennya tokek,
ya, cecek tokek itu sebangsa itu. Ya, sebangsa itu. Dia nggak punya darah mengalir tuh katanya. Wa qamlin kutu wa burghus. Burghus ini istilah kita bangsat ini. Kepinding begitu. La nahwu hayatin, tapi tidak ya termasuk ular. Wa difdain, enggak termasuk kodok. Wa fa'ratin, apalagi tikus enggak termasuk lagi tuh katanya. Jadi itu tadi hewan-hewan yang enggak punya darah mengalir, kalau dia mati ya ke suatu tempat yang ada airnya enggak najis. Kecuali dicium bau, itu lain lagi itu udah berubah tuh air. Ini dicium enggak bau, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, air-air juga enggak ngapa-ngapa. Karena emang itu hewan enggak punya darah mengalir. Mungkin baru mati itu. Udah kelamaan wah repot urusannya. Lain lagi itu udah berubah itu. Ya. Jadi ini misalnya di ember ada kecoa juga termasuk itu. Kecoa ya, di ember ada kecoa mati. Kita pengen pakai tuh air berwudu. Ya nggak apa-apa, kita lihat tuh air belum berubah. Buang kecoanya, pakai. Lu kan kecoa udah mati tuh, mati kan bangke kan najis, dimaafin. Alasannya nggak punya darah mengalir, gitu aja. Ya. Kemudian ini selanjutnya nih idza waqa'a fil ina'i, bila mana terjatuh ke dalam air yang tadi itu ya, yang hewan-hewan yang nggak ada darah mengalir, dia jatuh ke dalam air, wa mata fihi, dan mati di situ, fa innahu la yunajjisu, sesungguhnya hewan tersebut tidak menajiskan air. Ya, jadi enggak menajiskan air itu hewan yang tidak punya darah mengalir. Wa fi ba'din nusahi idza mata fil ina wa abhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i darra. Nah, ini ada masalah. Tadi kan waqa'a artinya jatuh. Tapi kalau ente sengaja jatuhin, nah ini yang enggak boleh. Jatuh sendiri. Cuman tadi saya bilang kalau gula ada semutnya, kita nggak jatuhin semut, kita jatuhin gula ke gelas, ada semut mah gue pikirin kan begitu. Ya nggak apa-apa lah. Tadi kan dibilang tuh ya, jangan sampai dia itu disengaja dijatuhin. Jadi dia nyebur sendiri. Ya, dia nyebur sendiri, kecoa nyebur sendiri, semut nyebur sendiri, tabuan nyebur sendiri, mati di situ di air. Airnya nggak ngapa-ngapa. Sekarang kita ceburin, mana tahun, mana apa nih nyawan, gue ambil, gue masukin di air, nah mati dia. Air jadi najis. Kenapa? Campur tangan ente katanya. Ente sengaja sih nyari-nyari urusan. Itu nyari-nyari urusan itu. Dilemparin ke situ katanya. Ini namanya dharra, berbahaya. Wa huwa ma jaza bihi Rafi'i. Ini yang dipastikan oleh Imam Rafi'i di dalam kitabnya fi Syarhis Shaghir. Walam yata'arrad li hadhil mas'alah fil kabir. Tapi dalam kitabnya namanya Al-Kabir beliau enggak jelaskan. Yang penting dijelaskan di Syarhis Shaghir bahwa kalau dimasukin itu hewan yang tidak punya darah mengalir ke dalam air sehingga mati itu hewannya, maka jadi najis, berbahaya katanya. Kalau jatuh sendirian biarin begitu ya. Kemudian wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah, apabila banyak binatang yang tidak darah mengalir, banyak binatangnya di suatu tempat begitu ya. Wa ghayyarat ma waqa'at fihi, dan merubah air ya, tempat dia jatuh di situ. Saking banyaknya nih, anggap kecoa banyak banget, ada 20 kecoa masuk ke ember katanya. Kemudian dikatakan wa ghayyarat, dan kita cium airnya bau. Wah, enggak bisa dah. Enggak bisa itu. Walaupun tuh kecoa bukan termasuk hewan yang berdarah mengalir, bahkan dia tidak kan begitu. Tapi gara-gara airnya berubah, maka nggak bisa begitu. Ya. Wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasathu, maka ini menajiskannya. Ya, artinya
hewan tersebut menajiskan air karena airnya udah berubah. Walaupun itu hewan tidak ada darah mengalir. Wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i, apabila tumbuh hadhil maitatu, ya, timbul apabila timbul ini bangkai minal ma'i, dari benda cair. Kadu di khollin, nah ini dicontohin seperti cuka kelamaan mengeluarkan belatung, bukan belatung, dud, kadu di khollin, seperti belatung cuka katanya. Wa faqihatin, seperti belatung pada buahan. Lam tunajjishu qat'an, ini tidak menajiskan cuka tersebut. Dikit lagi, wa yustasna ma'a dzukirahuna masailu, dan dikecualikan lagi apa yang disebutkan tadi, ada beberapa masalah mazkuratun fil mabsutat, ini disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang katanya, yang luas. Sabaqa ba'duha fi kitabit thaharah, telah berlalu sebagiannya di dalam pembahasan tentang bersuci. Ya, jadi ada masalah-masalah lagi yang lain yang dikecualikan, ya, alias dia itu enggak najis katanya, ya, enggak najis. Jadi itu contoh-contoh yang enggak najis tuh, yang enggak disebut di sini, ada diterangkan di kitab-kitab yang lain yang besar-besar katanya, ya. Seperti ya tadi itu darah, nanah begitu. Udah disebutin sebetulnya tadi, darah, nanah sedikit, ya itu dimaafkan. Dimaafkan. Baik saudara-saudara, ini wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalb wal khinzir, ini belakangan dah.